Shalom, salam sejahtera. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hanya karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih kami masih diberikan nafas kehidupan untuk menjalani kehidupan kami. Kami mohon tuntunan-Mu dalam hidup ini, melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun dan mengajari kami, agar kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, renungan firman Tuhan terambil dari Matius 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, mungkin saat ini saudara sedang khawatir tentang kehidupan, sedang memikirkan masa depan, sedang mencari pekerjaan, khawatir tentang keuangan, pasangan hidup, kesehatan, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya. Terkadang dalam kekhawatiran itu, kita lupa akan kebaikan dan kasih Tuhan. Kita lupa bahwa kita adalah umat-Nya. Tuhan adalah Sang Pemelihara kehidupan kita. Ketika kita menghadapi tantangan terkait masalah penghidupan, membutuhkan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya, kita tidak mencari Tuhan, tetapi kita lebih fokus pada persoalan itu. Energi dan pikiran kita habiskan hanya kepada persoalan tanpa melibatkan Tuhan. Kita berpikir keras bagaimana mencari jalan keluar untuk menolong kita sebelum kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Artinya ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita juga harus percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Carilah dahulu kerajaan-Nya dan kebenarannya. Artinya mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari Tuhan terlebih dahulu. Renungkan firman-Nya. Berharap dan percaya kepadanya. Itu yang menjadi hal utama dalam hidup kita. Mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Meminta Tuhan menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh, pekerjaan apa yang harus kita kerjakan, agar sesuai dengan panggilan hidup kita. Kita menempatkan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Artinya kita belajar untuk taat, berusaha menjalani hidup yang berkenan kepadanya, dan mempercayai rencananya lebih daripada rencana kita sendiri. Tuhan tahu kebutuhan kita, dan berjanji untuk memelihara kita. Ketika saudara masih ada sampai dengan saat ini, masih diberikan nafas kehidupan, berarti saudara harus yakin dan percaya bahwa Dia yang memberikan nafas kehidupan, maka Dia yang bertanggung jawab memelihara hidup saudara. Burung di udara disediakan makanan, bunga bakung di padang didandani begitu rupa, sehingga keindahannya mengalahkan kemegahan Salomo. Yohanes pasal 17 ayat 17. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Mencari kebenarannya adalah mencari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan adalah peta kehidupan orang percaya dalam petualangan hidup di dunia ini. Dengan merenungkan firman Tuhan, kita akan memahami apa panggilan Tuhan, rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak berjalan salah. Tuhan begitu senang ketika kita mempercayainya. Ketika kita menempatkan kerajaan Allah dan kebenarannya yang utama dalam hidup kita. Dia Tuhan kita, Sang Pemilik kehidupan. Dia tahu kebutuhan hidup kita. Dia tidak mungkin menelantarkan anak-anak-Nya. Dia tidak mungkin meninggalkan kita, di mana Dia sendirilah yang memberikan hidup itu kepada kita. Maka Dia akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Percayalah, Dia tahu apa yang kita perlukan,
lebih daripada apa yang kita ketahui. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ketika kita melihat pernyataan firman Tuhan, bahwa semuanya akan ditambahkan kepadamu ketika kita mencari kerajaan Allah, maka dalam Amsal pasal 10 ayat 22 merujuk kepada yang ditambahkan Tuhan dalam hidup kita adalah berkat Tuhan, bukan susah payah kita yang mencari. Jadi apa yang mau kita makan, minum, pakai, itu semua adalah berkat Tuhan. Mungkin kita bekerja keras untuk mendapatkannya, tetapi kita semua harus memahami bahwa semua itu karena seizin Tuhan, sehingga kita menjadi berhasil. Dialah yang memberkati kita menjadi berhasil. Melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk beriman dan berserah hidup sepenuhnya kepada Tuhan setiap hari. Mari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan percayalah firman-Nya berkata, semua yang kita perlukan itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang mencari kerajaan dan kebenaran-Mu, mengutamakan Engkau dalam hidup kami, selalu haus dan lapar untuk mengenal-Mu. Ampuni kami jika kami tidak menaruh kepercayaan kami kepada-Mu. Ampuni kami jika kami tidak berserah sepenuhnya kepada-Mu. Biarlah melalui renungan yang kami dengar hari ini, mengubahkan hati kami untuk tidak takut akan hidup ini, tetapi menyerahkan hidup ini dalam pemeliharaan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun setiap langkah hidup kami dan membimbing kami dalam perjalanan hidup ini, agar kami mengerti kehendak-Mu dan melakukan kebenaran-Mu. Bapa, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.